Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ihsan dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Prodi Bahasa Indonesia semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait jurnal yang saya bacakan yang berjudul Pemerolehan Bahasa Anak Usia Batita. Penulis Rerin Maulinda dengan judul Pemerolehan Bahasa Anak Usia Batita. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu saya langsung saja. Pemerolehan bahasa pada anak usia batita merupakan proses yang berjalan dua arah, yakni proses secara fisik dan juga psikis. Secara fisik yaitu berkaitan dengan bagaimana anak memproduksi kata-kata ditandai dengan pertumbuhan bibir, gigi, dan juga lidah mereka. Sedangkan secara psikis yaitu berkaitan dengan emosional anak. Berkaitan dengan pola pengucapan anak, terdapat persamaan dan juga perbedaan dalam cara pengucapan anak. Nah, ini diharapkan orang tua mempunyai pengetahuan awal dalam hal mengajarkan anak bahasa. Nah, maka dari itu orang tua harus mempunyai kesadaran bahwa mengembangkan bahasa anak merupakan tugas orang tua. Kemudian landasan teori yang dipakai dalam jurnal ini yaitu memakai teori menurut Hattaine 1997. Ia memakai buku harian atau yang biasa disebut dengan biografi bayi. Nah, dengan biografi bayi ini dia bisa mengetahui pengetahuan atau pertumbuhan cara berbicara anak. Kemudian pada tahun 30-an muncul pelopor John B. Watson dengan menerbitkan buku terbarunya yang berjudul Behaviorism. Dalam buku Behaviorism ini menceritakan tentang aliran perilaku anak. Nah, di dalam buku ini terdapat 4 ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu menonjolkan peran lingkungan termasuk pemerolehan bahasa. Ciri yang kedua yaitu perubahan perilaku anak ditelusuri oleh peristiwa yang kasat mata. Dan ciri yang ketiga yaitu hasil eksperimen dinyatakan dalam sistem yang kuantitatif, dan ciri yang terakhir yaitu peniruan atau asosiasi. Dari keempat ciri-ciri ini yang paling mempengaruhi perkembangan bahasa anak yaitu terdapat pada ciri yang keempat yaitu peniruan atau asosiasi. Kemudian dalam jurnal ini terdapat ada 2 temuan. Temuan yang pertama yaitu perkembangan bahasa anak pada usia 1-3 tahun, dan ciri yang kedua yaitu pemerolehan fonologi pada masa anak usia 1-3 tahun. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini bahwa dalam pemerolehan bahasa anak terdapat 2 proses, yakni proses psikis dan juga fisik. Nah, untuk itu orang tua diharapkan juga memiliki pengetahuan awal dalam hal pemerolehan bahasa anak agar tidak terjadi gangguan bahasa pada anak. Nah, kasus yang sesuai dengan kenyataan yang saya temui bahwa masih ada beberapa anak yang mengalami gangguan berbahasa pada saat berbicara. Ada anak yang tidak lengkap dalam cara bicaranya. Solusinya apa? Bahwa orang tua harus mempunyai pengalaman atau pengetahuan awal dalam hal mengajarkan anaknya ketika berbahasa agar terhindar dari gangguan berbahasa sejak dini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait jurnal yang saya baca. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.